Terima kasih Ibu Gubernur. Berikut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Ibu Gubernur yang saya hormati, jajaran SKPD Provinsi yang saya hormati, Pak Wali Kota, Pak Bupati, rekan-rekan Wakil Bupati se Maluku Utara yang saya hormati. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa mungkin Ibu Gubernur hari ini Pak Bupati Baralangan saya ditunjuk, dan saya pikir kalau Wakil Bupati yang ditunjuk, kami tidak ego, kita menyampaikan fakta apa adanya, tidak seperti Halmahera Tengah di Kota Ternate juga, mereka memiliki banyak duit, permasalahannya kurang, sehingga mungkin bicaranya yang umum-umum saja. Tetapi Halmahera Barat dan mungkin kabupaten seperti Taliabo, Sula, kami punya kepentingan besar di forum seperti ini. Jujur saja bahwa apa yang disampaikan ini topiknya adalah laporan kinerja. Jadi laporan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi, tentunya yang disajikan adalah program kerja dari pemerintah provinsi. Nah, sehingga ada kabupaten kota yang datanya belum terinput di dalamnya, kita menyampaikan fakta real yang ada di kabupaten kota kita masing-masing. Oleh karena itu, Ibu Gub, dengan kondisi fiskal tahun depan yang sangat memprihatinkan, Halmahera Barat mungkin ada pemangkasan kurang lebih 203,9 miliar dan dana DAU yang tertinggi kurang lebih 91 miliar. Tentu akan berimbas ke pelayanan rutin pemerintah daerah, termasuk pemerintah desa, sehingga pada posisi ini kami mungkin infrastruktur fisik itu agak sedikit minim, itu mendapat perhatian pemerintah daerah kabupaten di tahun depan. Oleh karena itu di forum ini kami juga curhat ke Ibu Gub dan minta intervensi full dari pemerintah provinsi terkait dan misalnya yang ada ini. Kami apresiasi capaian 10 bulan pemerintahan Ibu Gub dan Pak Wakil terkait dengan gerakan-gerakan misalnya bantuan-bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, pemukiman kumuh, RTLH, kemudian listrik, beasiswa dan lain. Ini patut diapresiasi dan ke depan Pak Kepala Bapeda tolong dicatat. Kebutuhan di Halbar masih semakin banyak, dan hal penting yang kami ingin diintervensi oleh pemerintah provinsi dalam hal ini Ibu Gub adalah soal infrastruktur jalan dan jembatan. Tentu kami berterima kasih ruas jalan seperti Sidangoli Jailolo saat ini sudah mulai ada perbaikan. Mungkin ada kunjungan Ibu Gub ke Sidangoli lalu saya lihat ada yang sudah mulai siram aspal. Tapi saya pikir mereka hanya formalitas, ternyata tidak, sudah dilaksanakan. Nah, selain itu Ibu Gub, ada jalan, ada sebagian wilayah yang masih terisolir dari transportasi darat misalnya di Loloda yang sekarang telah dibangun going menuju ke Totala, yang dulu semulanya dari Tobaul menuju going dipindahkan, sekarang kalau bisa dipercepat lagi. Selain itu di Togore Batua menuju Tolabit, mungkin kalau akses itu dibuka, transportasi darat masyarakat di wilayah Ibu ke wilayahnya Pak Bupati agak semakin mudah. Dan yang terisolir itu adalah di daerah Roko atau Nolu Halmahera Barat menuju ke Jangai Lulu, dan Jangai Lulu menuju ke desa terdekat dari Halut yaitu Apulea. Nah, itu juga belum ada, sehingga kalau itu dibuka maka peningkatan ruas jalan provinsi sudah bisa dilakukan antara Nolu menuju ke Apulea. Nah, di situ kita sudah membuka ruas jalan melalui ke sana kurang lebih 28 km, tetapi sampai sekarang tidak bisa di hotmix. Nah, selain itu perlu perbaikan juga di wilayah Sahu menuju Ibu, itu juga ruas jalan provinsi yang kondisinya sudah mulai rusak. Kemudian yang berikut lagi Ibu Gub, dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat, UMKM yang ada di Halmahera Barat
juga perlu sentuhan dari dinas terkait dari Provinsi Maluku Utara. Begitu juga terkait dengan bansos rumah ibadah. Rumah ibadah dalam hal ini gereja, pastori, masjid dan musala juga butuh sentuhan untuk tahun 2026 nanti. Kemudian Ibu, satu hal lagi yang mungkin ada kerjasama dengan pihak PLN adalah penyambungan atau pemasangan listrik gratis pada keluarga kurang mampu. Jadi itu hal-hal yang menjadi atensi kami. Dan yang paling penting sekali Ibu, di Halmahera Barat apabila terjadi bencana, misalnya banjir, kemudian abrasi laut, nah ini kita kewalahan dalam hal penanggulangannya. Oleh karena itu misalnya di daerah seputaran kota Jailolo, di Sahu, memang kalau tidak dibangun gorong-gorong yang besar, kita khawatirkan bencana alam seperti yang terjadi di Sumatera bisa terjadi karena pengundulan hutan dan lain-lain. Sehingga ke depan perencanaan dari dinas terkait terhadap penanggulangan bencana, kami juga berharap agar perhatian ini juga ditujukan ke penanggulangan banjir maupun abrasi laut yang ada di Halmahera Barat. Ada banyak hal lagi yang ingin saya sampaikan, tapi banyak kepala daerah yang belum kebagian. Saya mungkin akhiri dulu. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya, terima kasih Pak Wakil Bupati Halmahera Barat. Sebagai catatan, ya memang Halmahera Barat fiskalnya lemah. Tetapi kemarin saya juga sampaikan kepada Pak Bupati, saya sudah lihat proporsi APBD Halmahera Barat. Belanja barang dan jasanya itu masih 35%. Coba hemat-hemat lagi belanja barang dan jasa untuk kemudian digeser sedikit ke infrastruktur, karena infrastruktur 5%, belanja barang dan jasa masa 35%. Artinya dalam 35% itu belanja barang dan jasa itu masih bisa dihemat. Belanja barang dan jasa kan dalamnya perjalanan dinas, makan minum, barang-barang diserahkan kepada masyarakat. Itu dihemat supaya bisa digeser ke infrastruktur. Itu pun yang kita lakukan di provinsi. Yang kedua untuk provinsi, untuk Halmahera Barat kita 2025 ini ada irigasi goal 2025 dan 2026 ya. Ada ruas Ibu Kedi, Jelolo Sidangoli, kemudian jalan di Loloda antara Halut Halbar, kita jalan Loloda 2026 kita ada 8 kilo lapen. Kenapa lapen? Karena doi tidak cukup kalau aspal. Dengan berbagai macam pertimbangan dan diskusi kita memutuskan untuk lapen, yang penting bisa lewat dulu. Dan kemudian ada dari IJD 4 kilo aspal, kita juga masih ada kebutuhan 4 jembatan di Loloda. Itu sudah kita usulkan ke Kementerian PU karena total anggaran 100 miliar. Dengan fiskal yang ada di provinsi kita tidak bisa mengeksekusikannya. Dan untuk akses jalan ke GOI akan saya cek. Kemudian untuk talut, ini terjadi di semua daerah di Halmahera dan Kepulauan, membutuhkan talut yang besar. Kita provinsi dengan anggaran setiap tahun kita paling hanya bisa alokasi 500 miliar untuk infrastruktur. Kita tidak mampu untuk membantu pembangunan talut. Kita hanya bisa membangun jalan antar kabupaten dan jembatan. Oleh karena itu disarankan untuk talut semua kebutuhannya coba didata saja. Dikirim ke provinsi, untuk ke provinsi minta bantu ke Kementerian PU. Dan listrik desa juga dengan APBD provinsi yang ada, tidak mungkin kita membantu semua desa untuk rumah. Jadi untuk listrik yang saya lihat di Morotai, di Halmahera Tengah, di Halmahera Selatan, beberapa mereka mengalokasi dana desa untuk memasang listrik. Satu rumah sekitar 1,5 juta. Jika 1 tahun dialokasi 5 rumah atau 10 rumah itu tuh tidak besar. Paling 10 juta, 15 juta. Dan jika itu dilakukan setiap tahun maka dengan sendirinya listrik-listrik ke rumah bisa dipasangkan.
Drainase pun tidak bisa menjadi, drainase dan gorong-gorong tidak bisa dibantu oleh provinsi. Dengan anggaran kita setiap tahun hanya ada 500 miliar, kita hanya mampu untuk membantu jalan antar kabupaten. Oleh karena itu pesan saya kepada Kabupaten Halmahera Barat, efisiensi dari belanja barang dan jasa untuk bisa bangun drainase di ruas kabupaten. Kita provinsi akan bangun drainase di ruas provinsi dan nasional di tahun 2026 mereka mulai nyicil bangun drainase di ruas-ruas nasional. Sehingga jalan-jalan itu tidak cepat rusak jika ada drainase. Untuk signal pun kita sudah alokasi sekolah-sekolah yang tidak ada signal. SMA tahun 2025 kita kasih 80 titik. Tahun 2026 pun kita kasih sekitar 80 titik. Total masih ada 200 titik SMA yang tidak ada signal dan akan kita selesaikan dari sisi provinsi. Dan juga ada pembangunan jalan untuk Matui Tataleka di tahun 2026. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.